Perkenalkan, nama saya Nahdia Rizky Amalia dengan nomor NIM 2107216116623. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang ketidakadilan gender di Indonesia untuk memenuhi tugas geografi sosial. Yang kita tahu, gender merupakan sebuah konstruksi sosial dari masyarakat yang dibedakan berdasarkan peran-peran sosial, yaitu pembedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi sosial yang dilihat dari peran, sifat, posisi, dan tanggung jawab yang dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, pendidikan, hukum, dan sosial politik. Contohnya, bila perempuan gendernya memiliki rambut yang panjang dan feminim, sedangkan laki-laki gendernya adalah berambut pendek dan maskulin. Seperti yang kita tahu, keadilan gender di Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini berbeda dengan kesetaraan gender karena setara belum tentu adil. Saat ini yang sangat terlihat tentang ketidakadilan gender di Indonesia adalah masalah perempuan bekerja dan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini kadang masih tabu, seperti yang kita tahu pada zaman dahulu, umumnya laki-laki yang bekerja dan perempuan yang di rumah untuk mengurus rumah, serta umumnya yang dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi adalah laki-laki dikarenakan untuk masa depan, sedangkan perempuan dianggap sudah cukup bersekolah hingga jenjang SMA saja. Selain itu, banyak yang bilang bahwa perempuan yang harus mengurus rumah bisa memasak dan merawat anak, yang mana hal itu sebenarnya juga dapat dilakukan oleh laki-laki. Nah, untuk mewujudkan keadilan gender, harusnya pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh perempuan dapat dibagi dengan laki-laki agar adil, yaitu dilakukan secara bersama-sama. Sebaliknya, umumnya bahwa laki-laki lah yang harus bekerja, akan tetapi perempuan saat ini boleh untuk bekerja. Dalam hal ini artinya perempuan dan laki-laki bekerja sama. Akan tetapi untuk mewujudkan keadilan gender ini harus sesuai prinsip, yaitu demokrasi, yang artinya tidak boleh dengan kekerasan, yang mana harus dengan cara menghargai. Di Indonesia masih banyak perempuan yang belum mendapatkan keadilan gender seperti di bidang pekerjaan dan pendidikan. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun psikis. Selain itu, beberapa ketidakadilan gender di Indonesia adalah perempuan yang tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek bidang pekerjaan tertentu karena stereotip yang melekat pada perempuan, contohnya lemah, terlalu perasa, dan sensitif. Contohnya adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan. Dalam hal pekerjaan ini, perempuan dianggap lemah secara fisik dan psikologis karena fungsi reproduksi perempuan yang dinilai akan menghambat pekerjaan seperti ketika haid, hamil, dan menyusui. Selanjutnya yaitu kekerasan yang terjadi karena perempuan atau laki-laki dianggap lemah dan ditundukkan. Terjadi karena adanya narasi tubuh perempuan sebagai objek seksual, contohnya dipukul, dipegang pada bagian tubuh tertentu, dihina, dan ancaman. Selain itu yaitu diskriminasi, yaitu pembedaan karena jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Contohnya perempuan tidak harus berpendidikan tinggi, harus bisa memasak, sedangkan laki-laki harus berpendidikan dan harus bekerja di luar rumah. Menurut data UNDP menyatakan juga bahwa Indonesia menjadi negara tertinggi di ASEAN dalam hal ketidakadilan gender. Dalam hal ini perlu adanya upaya yang lebih yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk melalui berbagai kebijakan dari sisi kesehatan, pemberdayaan, dan akses dalam pasar tenaga kerja untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Hal ini apabila tidak dilakukan, maka terjadi kesenjangan sosial di masyarakat yang akan berdampak pada pewarisan perlakuan tersebut secara terus-menerus. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa yang menginginkan perubahan yang lebih baik, maka diketahui dan dipahami apa aja bentuk ketidakadilan gender di Indonesia di lingkungan sosial.